Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel JMTV dan saya akan melanjutkan tentang bagaimana cara membuka presentasi yang menyenangkan, yang menyegarkan gitu ya. Karena banyak yang bertanya kalau sebagai seorang pemateri atau mengajar kuliah gitu ya. Nah, gimana supaya kondisi suasana itu bisa enjoy, bisa segar, bisa mencair gitu ya. Mencair itu artinya bukan esnya yang mencair, tapi mencair itu suasananya gitu ya, suasananya jadi hangat, identik hangat mencair gitu kan ya. Nah, ada satu uh, teori dan satu cara, yaitu dengan yang disebut caranya adalah ice breaking. Jadi ice breaking, ice breaking itu ya kalau secara letterlek harfiah katanya adalah es kemudian breaking, pecah, mencair gitu ya. Mencairkan suasana dingin, mencairkan suasana yang beku gitu ya. Karena es itu kan diibaratkan beku. Nah, kali ini saya akan berikan dua cara yang bisa Anda manfaatkan untuk mencairkan suasana. Apakah itu sedang meeting, apakah itu sedang presentasi yang serius, apakah itu sedang membawakan sebuah acara. Nah, saya akan sampaikan dua cara. Oke, sebelum saya lanjutkan tentang menyampaikan dua cara ini, untuk Anda yang baru saja bergabung di channel JMTV, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian sekalian ya di sebelahnya itu ada tombol lonceng, Anda tekan sekalian supaya nanti kalau kita mengupdate video terbaru, Anda akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan sehingga Anda tidak ketinggalan. Karena informasi yang akan saya sampaikan ini bersambung terus ya, bergulir. Jadi dari awal sampai akhir ini akan menyambung, ada kaitannya itu. Sehingga Anda tidak ketinggalan dan mendapatkan ilmu secara utuh, lengkap gitu ya. Nah, selain itu jangan lupa juga share video ini ke teman-teman Anda supaya teman-teman Anda bisa jadi sedang membutuhkan informasi tentang bagaimana mencairkan suasana ketika sedang presentasi, sedang meeting, ataupun acara-acara yang lainnya. Oke, itu yang bisa dilakukan ya. Baik, sekarang begini. Jadi ada dua cara untuk mencairkan suasana, kebekuan suasana ketika kita sedang memulai forum ya, apakah itu rapat, presentasi, atau yang lainnya. Yang pertama adalah ajak dialog peserta. Ajak dialog peserta. Jadi disesuaikan ya. Kita sedang dalam forum apa? Kalau kita sedang dalam forum grup, bagaimana membahas tentang lalu lintas, maka ajak dialog peserta itu, beberapa peserta itu, kenapa mereka hadir di situ gitu ya, apa sih yang ingin didapatkan gitu ya, apa alasan mereka hadir di situ. Jadi ambil satu atau dua gitu ya, dengan santai saja, jangan terlalu serius. Nanti terlalu serius malah jadi kepikiran mereka, bukan itu, pikiran malah tegang nanti. Maksudnya agak nyantai, kemudian tapi gali apa yang membuat, apa yang menjadi latar belakang para peserta itu ada di situ gitu ya. Kalau itu sebuah forum yang mendatangkan orang gitu ya. Nah, bisa diajak seperti itu. Itu yang pertama. Karena dari situ nanti akan bisa dijadikan link untuk masuk tentang pembahasan yang akan disampaikan itu. Jadi misalkan tentang bahas kondisi lalu lintas atau kondisi transportasi jalan raya, ditanya kenapa mereka hadir di situ. Apakah ada kaitannya dengan pengalaman mereka atau bidang mereka sehari-hari, mereka punya masalah dan mereka disampaikan di situ. Nah, di situ membahas masalah mereka. Jadi itu akan mencairkan suasana gitu ya. Karena semuanya mesti akan mengalami hal yang sama, karena kan itu satu forum yang membahas permasalahan yang sama, sehingga mereka pasti satu sama lainnya akan punya masalah yang sama, punya versi masalah yang sama meskipun dengan kasus yang berbeda. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapkan humor atau joke gitu ya, parodi. Jadi Anda bisa mencari atau mungkin pengalaman pribadi, sesuatu yang membuat Anda jadi tersenyum atau membuat Anda jadi tertawa, sehingga dengan memberikan joke atau parodi itu maka semua peserta jadi tertawa gitu. Tetapi jangan ngawur, artinya begini. Kalau satu saat Anda sedang membahas tentang pertanian, maka carilah parodi atau humor yang memang terkait dengan pertanian. Gampang jadinya. Silakan searching di Google, kemudian Anda pelajari, Anda dialogkan dengan diri sendiri gitu. Anda pelajari bagaimana menyampaikan
joke atau humor itu kepada para peserta, sehingga mereka benar-benar terhibur dan bisa tertawa gitu ya. Karena kalau Anda sudah tertawa dengan membaca pertama, ketika Anda searching dan kemudian Anda tertawa, maka berarti itu sudah bisa membuat peserta nantinya akan tersenyum juga. Karena itu dipelajari betul, baru nanti akan dibawakan. Nah, itu dua hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita mencairkan suasana gitu ya. Nah, dari dua hal ini teman-teman, jadi mengajak berdialog dan juga membuat joke atau humor ini bisa dimainkan bukan hanya di depan saja. Karena kalau di awal pembukaan itu membuat suasana jadi mencair atau ice breaking namanya ya istilahnya, bukan ice cream, tapi ice breaking. Nah, dua hal ini juga bisa dipakai berkelanjutan. Misalkan begini, Anda punya waktu presentasi atau menyampaikan materi Anda sekitar 1 jam. Nah, 1 jam itu akan menjadi jenuh ketika cara menyampaikan presentasi ini kurang menarik gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi, karena kadang-kadang teman-teman juga tidak tahu apakah cara menyampaikannya sudah menarik apa enggak. Nah, supaya tetap bisa perhatian terhadap narasumber atau Anda, maka dua hal ini bisa diambil ya. Misalkan di menit pertama Anda menggunakan pendalaman materi dengan bertanya gitu ya. Nah, nanti 15 menit kemudian Anda boleh bertanya lagi kepada para peserta itu ya. Bertanya lagi tentang materi yang akan disampaikan di menit ke-16 dan seterusnya kan gitu ya. Anda bisa berdialog sebentar kemudian dilanjutkan lagi. Nah, kemudian di menit yang ke-30 Anda lakukan lagi itu. Tanya sebentar kemudian dilanjutkan lagi. Nah, sampai sekitar 15 menit. Itu bisa dimanfaatkan untuk mencairkan suasana atau supaya fokus perhatian dari audien itu tetap kepada Anda. Caranya semacam itu, bisa digunakan sebagai cara itu ya. Nah, itu satu di antaranya, tetapi bisa juga dikombinasikan dengan tadi joke atau humor itu ya, setiap 15 menit sekali. Nah, ini adalah bagian bagaimana cara membawa atau membuat peserta tetap fokus pada narasumber itu ya. Atau bisa diselang-seling. Jadi humor, kemudian dialog, kemudian lagi humor lagi, dialog lagi. Nah, itu hal yang bisa dilakukan. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau tidak dilakukan seperti itu, biasanya cara penyampaian yang kurang menarik perhatian ini biasanya akan membuat para peserta lose control atau hilang, tidak terkoneksi dengan narasumber ya. Jadi ini adalah bagian dari mengikat mereka supaya tetap memberikan perhatian terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, dua hal itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi dan juga motivasi teman-teman ketika melakukan public speaking atau berbicara di depan umum. Salam dan sukses selalu untuk Anda.